Kita rekam. Oke. Saya mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya ke acara Ramah Tamah kelompok E ini. Acara ini bertujuan untuk mengenalkan kelompok kami, kelompok E, dengan harapan kalian lebih mengenal kelompok kami sehingga kalian tertarik dengan topik-topik yang ada di kelompok kami. Susunan acara hari ini ada pembukaan nanti dari Pak Irfan, pemateri juga dari Pak Irfan, pemateri berikutnya ada Bu Nelly, kemudian Bu Etna. Kemudian nanti sebelum berakhir kita ada diskusi ya, mungkin ada yang sudah punya tema atau mau tanya jawab, boleh aja. Nanti diakhiri dengan doa oleh Pak Irwan. Waktu dan tempat biar lebih cepat. Mangga Pak Irfan. Oh langsung nih Bu. Ya, langsung aja. Sebentar nih, mana nih? Screen 2. Oke. Udah tayang ini Dek? Semuanya udah kelihatan? Udah Pak. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ada yang jawab ya, bukan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu udah dari tadi saya. Saya juga masih adik-adik. Sudah pada mandi belum? Saya nggak kelihatan soalnya nih. Pada pakai fotonya doang nih. Kamera dulu sebentar. Nggak ada yang pakai kameranya nih. Siva, saya tahu si Siva nih ada. Ada ini ya sesi foto ya, on kamera semua ya. Siap-siap nih yang belum mandi. Ada si Jan Jabil nggak Siva? Kenal Jan Jabil nggak? Kenal Pak. Kenal ya. Oh, Siva nanti nitip. Saya mau itu ke Jan Jabil. Dia ketua Hima ya? Iya Pak. Oh iya. Mungkin Siva masih di Hima nggak? Maaf agak OOT sebentar ya. Masih Pak, masih. Oh masih, oke. Ada beberapa mungkin yang saya udah kenal karena kemarin ada di kelas MPPL ya. Terima kasih hari ini sudah pada bisa hadir. Tadi bukannya bilangnya sih ramah tamah, tapi nggak ada makanannya Bu ya? Nggak ada acara puncak Pak. Nggak ada acara ininya. Jadi hari ini kita mau sharing informasi sama Anda sekalian. Sebelum mungkin nanti Anda akan mengambil kuliahnya PSTA gitu seperti itu. Jadi kita coba kasih informasi atau wawasan terkait dengan kelompok keahlian apa keilmuan sih Bu sebenarnya Bu? Keahlian harusnya ya? Harusnya keahlian atau research, memang research group lah bahasanya mungkin, yang nanti ke depannya Anda akan lanjutkan di proses skripsi. Jadi minimal dengan kuliah PSTA itu Anda sudah punya semacam, ya mungkin kerennya namanya roadmap gitu ya. Saya mau meneliti apa sih untuk nanti skripsinya. Nah, hari ini kita coba sharing informasi terkait kalau nanti Anda ambil rencana research-nya misalkan di kakak yang di E, tadi bukannya bilang, namanya sih dalam kurung masih computer science ya, kita belum coba ganti nama gitu. Nah, jadi nanti kita coba kenalin ke Anda sekalian di bidang ini itu ada apa saja sih yang bisa Anda nanti teliti gitu ya, atau nanti jadikan bahan untuk skripsi. Nah, kemudian nanti kita juga harapkan kita banyak berinteraksi, ada yang mau tanya, konsultasi, ada yang masih galau kali ya, Pak saya belum tahu apa-apa gitu ya, Pak saya masih bingung, saya masih confused. Nah, Anda boleh tanya sama teman-teman di sini, nanti saya kenalin tim kita, baik-baik orangnya Dek ya, jadi Anda bisa ngebantu Anda sekalian untuk ngarahin nih, nanti saya kenalin orang-orangnya, yang bisa bantu Anda sekalian untuk mudah-mudahan lebih terarah gitu ya, risetnya itu harus bagaimana atau penelitian itu harus gimana terkait dengan topik-topik yang bisa membantu ke depannya. Mudah-mudahan nih Anda bisa fokus, terus kemudian bahkan mungkin bisa mengeksplorasi lebih dalam gitu loh. Bahkan kalau bisa jadi skill yang nantinya akan Anda peroleh setelah lulus dari informatika, dari IF maksud saya kayak gitu. Nah, kita mulai aja ya slide-nya. Ini kita kenalin dulu nih orang-orangnya. Punten Pak Irwan belum ada fotonya. Nanti kita kenalin dulu. Ini kan on kamera ya. Mungkin kalau on kamera Anda bisa lihat
Sambil mungkin nanti bisa dipin ya, supaya mungkin yang orang-orang ini bisa nanti kelihatan, bisa ada yang belum kenal. Yang pertama, mungkin nanti ada Ibu Kania di sini. Ibu Kania hadir. Kameranya katanya lagi bermasalah ya Bu ya. Iya, maaf. Jadi nggak bisa on cam. Kalau ada yang belum kenal sama Bu Kania? Banyak, Pak. Nggak, saya nanya ke yang di sini Bu, adik-adiknya nih. Ada yang belum kenal sama Bu Kania? Belum, Pak. Oh tuh kan Bu. Belum. Bu, belum kenal katanya Bu. Aduh, Oh, belum kenal, mau kenalan lah. kenalan makanya. Kalau semester 5 tadi kayaknya nggak diampu ya. Siapa tadi Bu yang perempuan tuh? Siva, Bukan Siva tadi. Siapa? Yayan. Ian kali ya. Yang dari Kalimantan mungkin kan dia konversi, jadi mungkin nggak dapat ya Bu ya. Bukannya kan ngajar di semester berapa? 2 apa 3 ya? Sama 3 sama 2. 3 sama 2, 2 sama 3 tuh. Jadi mungkin Ini yang ngajarnya pertama dikit. ngajarnya di bawah-bawah gitu ya. Mungkin mau Ibu sekalian memperkenalkan, boleh Bu, ngajarnya di apa aja, biar Anda ada sekalian, mungkin teman anak-anak ini biar lebih tahu gitu. Kalau saya, karena lulusan dari matematik, pastinya saya ngajarnya berbau matematik ya. Untuk sekarang, semester ini saya ngajar matematika dasar 1, statistik, aljabar, dan pembelajaran mesin. Itu aja sih. Ya, Kalau topik yang research-nya apa Bu, kira-kira Bu? saya lebih sukanya ke ini sih, ke peringkasan. Nah, berarti Anda sekalian udah mulai bisa nyatet ya. Jadi kalau nanti mau bersama Bu Kania, ada topiknya di peringkasan, misalkan kayak gitu. Apalagi Bu? Atau nanti Ya. mungkin dikenalinnya, mungkin soalnya saya nggak ada slide mengenai masing-masing ini nih. Jadi sambil memperkenalkan diri aja lah kali ya Nanti sama Anda mungkin kita sekalian. bisa bagi itu ya Pak, yang peta. Di peta Nanti aja. di-share ya. Nanti di-share. Oh iya. Ya boleh kayak gitu. Nggak bisa Ibu mau cerita aja gitu. Enggak usah Pak. Nggak Biar usah, kita oke. intinya aja Pak. Yang kedua ada Ibu Nelly. Siapa yang belum kenal sama Bu Nelly? Kebangetan kalau nggak kenal sama Bu Nelly nih. Awas aja kalau nggak kenal ya. Minimal tahun kemarin gitu ya. Kalau nggak Mantan. Kalau mantan masa sih nggak diingat ya? Biasanya mantan ingat lah. Mantan Kaprodi. pernah muncul lah sekali-kali gitu ya di acara prodi gitu. Tahun kemarin tapi ya. Ya Bu Nelly ini mantan Kaprodi. Mangga Bu memperkenalkan dulu, bisa ada yang nggak tahu kayak tadi. Mantan ya. Tapi sekarang dosen biasa gitu ya, sama seperti Bapak Ibu yang lain di sini. Ya kiprahnya ya kembali lagi ke pengajaran ya. Riset saya kebanyakan mungkin ke neural network gitu ya, kemudian domainnya ke analisis sentimen, ya, text mining lah ya inti Iya, ya. artificial intelligence ya, karena gitu kebetulan ya, saya mengajar AI semester 7 nih, mungkin ada yang dapat kalau kelas karyawan kayaknya semuanya sama saya ya, nanti ada ketemu saya di semester 7 di AI. Ya. Kemudian yang mata kuliah yang lain logmat, kalau enggak matdis, tapi semester ini kayaknya saya cuma logmat sama AI. Iya Bu ya. Yang semester 7 tuh insya Allah mungkin nanti diampu sama Bu Nelly semua kayaknya nih. Saya nggak tahu nih Anda. Jadi kan kalau IF 6, 7 mungkin dapatnya sama Bu Nelly kali. Kalau yang karyawan selain karyawan itu sama saya sama. Oh gitu. Berarti ya udah ketemu sama Bu Nelly nanti. Banyak. Jadi lebih inilah. Nah. Ya. Lanjut Bu kandidat doktor Ibu Ednawati. Nah, jadi posisi sekarang Bu Edna tidak di Unikom, sedang studi di Jogja nih. Terima kasih Bu, udah jauh-jauh datang dari Jogja. Untungnya bisa ketemunya virtual ya. Iya, Jogja terasa dekat ya. Jadi adik-adik sekalian nih, ini Bu Edna ini sedang studi di Jogja, di UGM. Doakan selancar kuliahnya dan cepat balik ke IF Unikom ya, biar nanti mungkin bisa banyak sharing ilmu-ilmunya yang diperoleh. Silakan Bu, mau memperkenalkan diri, mangga. Ya baik, terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Etnawati Renarli. Saya sebetulnya backgroundnya sama dengan Bukania, S1 S2-nya matematika. Untuk saat ini saya sedang studi mengambil ilmu komputer di UGM. Nah, kalau untuk minat riset, sebetulnya waktu sebelum sebelum saya kuliah itu saya banyak berkaitan dengan teks. Jadi barengan sama bukannya dengan Bu Nelly, entah itu peringkasan, entah itu analisis sentimen. Tapi untuk saat ini fokusnya di computer vision, lebih spesifik di deteksi. Tapi yang dideteksi sebenarnya teks juga gitu, kurang lebih seperti itu. Apalagi ya Pak, kalau misalkan Status? Status apa? Status mahasiswa. Coba tahu status. Oke Bu, apalagi Bu? Mungkin nanti cerita detailnya nanti ya di bahasan materi mungkin ya. Perkenalannya singkat dulu aja. Ya. Kemudian berikutnya Pak Galih nih, ada Pak Galih Hermawan. Pak Galih juga sama, sedang studi S3 di ITB. Cuma kebetulan beliau hari ini tidak bisa hadir. Mohon maaf gitu ya, tapi secara ini mungkin kalau sekarang mungkin belum bisa ya. Belum tahu saya statusnya untuk bisa membimbing atau tidak. Cuman beliau ada di tim kita di KKE ini dan sedang studi S3 di ITB. Berikutnya saya dulu ya, Pak Irwan sebelum Bapak ya. Saya apa ya? Kebanyakan topik, mungkin ada sebagian kalau bisa ada yang belum kenal. Saya Irfan, kemudian saya di sini sebagai tim juga. Risetnya lebih banyak di image mungkin ya, image di citra, terus kemudian mungkin ada juga sebagian di video. Mungkin untuk detailnya tadi saya sambil kita diskusi atau sambil kita diskusi aja ya untuk pembahasan seperti itu. Nanti biasanya nanti saya akan tampilkan juga topik-topik mungkin yang sudah dilakukan di IF itu seperti apa aja. Nah, singkat saya kayak gitu. Tapi kalau yang ada anak IF 6, 7, 8 mungkin sudah kenal saya lah, mungkin di kuliahnya manajemen proyek. Ya, seperti itu. Tapi kalau nanti untuk yang semester ini saya ngampunya ada di image processing atau GPC ya, grafika komputer dan pengolahan citra. Satu lagi di machine learning seperti itu, ya. Mungkin nanti kalau ada yang kelas berapa ya saya ngampu agak banyak juga GPC itu. Mungkin 6 7 masih masuk lagi nanti sama saya. Kemudian kelasnya machine learning dibagi 2 saya sama Bukania. Nah, kira-kira sih gitu ya. Oke, mangga berikutnya yang mau saya kenalkan ada member baru namanya Pak Irwan. Mohon maaf di sini Pak fotonya nggak muncul. Tapi kan videonya sudah ada ya Dek ya. Nanti bisa lihat tuh Pak Irwan. Mangga Pak Irwan. Oke, makasih Pak Irfan. Nah, perkenalkan nama saya Irwan. Jadi kebetulan saya dosen baru ya di Unikom. Jadi baru 2 tahun tahun 2 tahun gitu lah. Nah, saat ini saya kayaknya belum pernah ya mengajar di kelas rekan-rekan semua. Seingat saya pernah masuknya itu paling angkatan 2019 gitu ya. Jadi ya kayaknya memang pada belum kenal gitu. Nah, saya kebetulan semester ini ngajarnya matematika dasar 1, matematika diskret sama logika matematika ya. Karena kebetulan saya lulusan dari matematika gitu. Nah, untuk topiknya sendiri ya karena saya lulusan dari matematika jadi kayaknya masih bisa disamain lah ya. Masih statusnya kayak mahasiswa gitu. Jadi juga masih mencoba mencari gitu. Makanya saya di KKE kita ya sama-sama belajar lah kalau dari saya. Mungkin gitu ya Pak Irfan ya. Oke. Cukup singkat ya. Jadi untuk saat ini memang Pak Irwan belum belum membimbing Pak ya, belum ya statusnya ya? Belum.
Belum. Tapi kalau untuk PSTA sepertinya sudah bisa membimbing kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin nanti, tapi meskipun belum membimbing, tapi siapa tahu nanti kalau Anda sekalian ada yang butuh untuk diskusi atau konsultasi terkait dengan materi, ya kayak tadi mungkin basicnya ke matematik dan sebagainya. Saya kira Pak Irwan bisa bersedia Pak untuk diajak diskusi sama anak-anak Pak? Ya, siap. Oke tuh, jadi sudah bersedia ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang mungkin saya kasih pertanyaan dulu buat Anda sekalian nih, biar nggak ngantuk. Apa sih yang Anda ketahui sesuai dengan waktu ditanya di ini Bu, apa sih yang kemarin register tuh? Om. Apa yang Anda ketahui tentang KKE? Mungkin itu dulu deh. Siva, katanya Siva deh. Belum, Bapak. Hah? Belum, makanya ikut. Belum tahu apa-apa? Ya, masih Galau. Ini banyak anak galau nggak di sini nih? Jadi belum tahu ini saya PSTA mau ngapain gitu, atau misalkan kakak mana yang harus saya pilih, saya mau risetnya atau mau skripsinya apa gitu. Mungkin ada yang masih blank nggak? Masih Pak. Masih banyak yang blank? Masih, Pak. Oke, masih banyak yang blank gitu ya. Tuh Ini ibu-ibu kan sekalian. responnya udah 41 nih ya, tapi yang datang baru 28. Nah, kita lihat aja nanti ya, karena ada 50% katanya akan datang tepat waktu. Nah, 25% ini akan datang terlambat katanya Pak. Oh gitu. Dan yang 25% belum tahu ini gimana ya, katanya mendaftar Statusnya belum tahu unknown. katanya. Ya, Hmm. oke. Harusnya mah dikasih ini Terus dulu ya. di sini, nah, lihat dulu ya, review dulu nih kuesionernya. Terus yang kebanyakan masih cari 100%. Sudah punya topik skripsi di KKN belum? Masih cari, 100% itu Pak. Jadi masih nyari, masih Belum lihat-lihat dulu tahu kali ya, ya. oke. Ya. Belum tahu. Belum tahu Yang apa-apa sudah berarti. tahu tentang KKE itu baru 14% ternyata ya. Oh. Dari 41 ternyata baru 14% yang mengaku sudah tahu dan sisanya belum. Tapi banyak yang belum sebenarnya Pak. Iya, oke. Banyak yang belum tahu nih. Gitu ya. Kemudian yang ingin diketahui di KKE itu katanya topik apa aja nih yang ditawarkan semester ini. Terus ada juga sih yang mungkin sudah punya topik tapi pengen tahu nih yang seperti ini bisa diterima atau enggak. Nah, itu sekitar 9 orang. Ya, Oke. Kemudian satu orang ini topik pembahasan skripsi di KKE itu seperti apa. Kemudian penjelasan lebih lanjut informasi yang ada di KKE itu seperti apa gitu ya. Mungkin masih belum jelas lah ini ya. 2 orang ini. Tapi mayoritas memang mau tahu dulu gitu Pak. Iya. Yang ditawarkan di Biar KKE kenalan dulu ya Bu ya. Gitu ya. Kalau apa namanya istilahnya Bu? Kalau kenal apa? Tak kenal maka tak Kalau apa ya? tak kenal maka kenalan lah gitu ya. Kenalan, kalau kenal maka kenalan. Jadi mungkin ini juga problem, mungkin rata-rata mahasiswa yang mau masuk ke skripsi atau penelitian gitu ya. Kebanyakan ini saya mau bikin apa gitu, atau saya harus membuat apa, atau apakah karena nanti hanya sekedar ingin lulus, ataukah nanti saya ingin passion saya ingin dieksplor atau apa, saya juga belum tahu nih. Mungkin memang nanti kita bisa bikin ini Bu, semacam apa riset kecil gitu ya ke anak-anak semester 7. Ini minat-minat itu mungkin bisa digali lebih dalam kayak gitu sih. Nah, karena kebanyakan ta'aruf Pak, siapa bilang ta'aruf? Kenalan. Si Ridwan dia bilang kalau nggak kenal ta'aruf Pak. Oh, kalau saya sih udah. Ini udah Ridwan semester belum akhir ini kali. udah kenal istilah ta'aruf gitu ya. Udah mulai gitu ya. Yang cepat lulus. Pengen cepat lulus ya kali ya. Oke, baiklah. Kita apa nih? Kok langsung ke sini ya? Ya, kita mulai aja Pak. Oke, mangga. Jadi mungkin saya cuma ngasih
pengantar dulu lah ya, mungkin untuk di detail gitu ya, topik apa, terus kemudian apa aja yang nanti bisa kita gali, dieksplor di kakak computer science ini. Nanti ada teman-teman, ada Ibu Nelly, ada Ibu Edna, terus kemudian ada Ibu Kania juga yang nanti akan share riset-riset apa sih yang nanti bisa Anda coba lakukan. Nah, sebenarnya nanti untuk detail tahapan-tahapan itu mungkin Anda kan akan kuliah PSTA, nanti juga akan dibantu di PSTA. Jadi sekarang mungkin nggak akan langsung juga gitu. Minimal ada gambaran awal lah, ada nanti cocok nih dengan apa yang nanti akan saya teliti, kira-kira kayak gitu ya. Ini mungkin Anda sampai bisa lihat di sini. Jadi problem ini kok tulisannya langsung ke sini ya. Saya lupa nih, loncat apa enggak ya? Maaf ya. Santai aja ya, kita nggak usah terlalu serius. Jadi nanti di sini itu di kakak computer science ini memang kita akan lebih banyak melakukan penelitian-penelitian yang terkait nanti ada bidang-bidangnya ya. Mungkin tapi lebih dekat mungkin nanti dengan artificial intelligence, ada machine learning, kemudian ada text mining, ada computer vision, terus kemudian ada image dan macam-macam. Detailnya nanti kita akan bahas sama teman-teman gitu ya. Nah, cuma ada beberapa yang mungkin perlu nanti kita lihat dulu ke depan. Sebenarnya di dalam topik computer science itu harus digalinya apa, harus di research-nya apa, harus ditelitinya seperti apa. Nah, salah satu tujuan yang nanti kita harapkan adalah kita bisa melakukan uji performansi dari sebuah metode ataupun algoritma yang nanti terkait dengan kasus-kasus tertentu. Misalkan ada di teks gitu ya datanya, ada di citra atau image, ada di video dan lain sebagainya. Nah, jadi mungkin lebih banyak kajiannya terkait dengan rekayasa yang ada di artificial intelligence seperti itu. Nah, tentu untuk mendukung hal tersebut kita perlu dilandasi dengan adanya mungkin basic dari riset sebelum-sebelumnya ya. Misalkan saya mau lihat dari skripsi-skripsi kakak kelas, nekating. Nanti kita coba liatin juga nih topik-topik judul-judul yang sudah dilakukan atau yang sudah diselesaikan sama kakak kelas Anda. Siapa tahu ada yang ingin melanjutkan topiknya atau risetnya, ini cocok nih, saya misalkan pengen meneliti tentang citra, atau saya pengen meneliti tentang teks, tadi ada sentimen dan macam-macam, itu bisa dirujuk dari misalkan penelitian-penelitian sebelumnya, misalkan dari skripsi ya, nanti kita coba liatin juga. Kemudian ada dari paper-paper, siapa tahu. Jadi kita memang harus banyak melakukan kajian-kajian dulu sebelum nanti Anda mau menentukan akhirnya. Nanti kita kasih tahu Anda bisa cari mungkin paper-paper tuh di mana. Bahkan mungkin untuk data juga mungkin nanti bisa kita sharing juga. Ini ada data nih yang mungkin bisa kamu coba eksplorasi lagi, digali lagi dan seterusnya. Ya. Jadi hal itu yang nanti akan coba kita lakukan di kakak computer science. Kemudian pada tahapan si analisisnya itu nanti biasanya kita melakukan simulasi terkait dengan algoritma, terkait dengan metode-metode yang tadi sudah kita coba kaji atau kita gali. Nah, kemudian untuk menyesuaikan dengan tujuan tadi, kita uji nih. Nah, untuk tujuan pengujian ini tentu nanti ada metode lagi yang saya kira nanti akan kita coba kasih gambarannya dan akan dipelajari sebenarnya di mata kuliah yang terkait. Misal nanti ada di machine learning, misal nanti ada di artificial intelligence, seperti itu. Ya, jadi bagaimana cara menguji dari algoritmanya, bagaimana cara menguji dari metodenya, itu nanti bisa kita pelajari secara detailnya. Nah, untuk masalah teknis mungkin nanti kita akan bisa bahas lebih detail ya, seperti itu. Nah, yang pasti mungkin yang perlu coba Anda explore lebih banyak sebenarnya nanti mau melakukan studi dulu atau literatur review. Jadi kita mau baca dulu paper, kita mau baca dulu mungkin siapa tahu dari jurnal, siapa tahu mungkin nanti dari skripsi-skripsi yang sudah, ya ataupun mungkin dari tesis kalau yang lebih ini ya. Ya minimal dari literatur review ini
Anda sudah punya gambaran gitu. Ke depannya saya sih tertarik misalkan dengan sebuah topik tertentu. Yang bidang-bidang ini nanti kita akan bahas lebih detail oleh teman-teman. Gitu seperti itu. Nah, poinnya adalah ada minat dulu untuk mau baca. Karena kebanyakan kalau misalkan hanya didasarkan pada atau bahasa kita apa ya, katanya gitu, kemudian ecek gitu kalau bahasa Sunda bilang gitu ya, itu kurang pas gitu. Jadi kalau di sini itu kami meminta Anda untuk lebih mau baca, minatnya lebih kuat. Supaya tadi nanti tahu problemnya tuh apa sih yang mau kita selesaikan, seperti itu. Nah, jadi hal-hal apa saja yang perlu Anda siapkan nanti, ya satu harus mau baca. Intinya seperti itu dulu ya. Nah, untuk sumber bacaan kita bisa kasih sumbernya ya, kita bisa share sumber-sumber mana yang bisa Anda baca, kita kasih linknya, ini loh nanti di sini kamu carinya, itu nanti bisa kita share seperti itu. Nah, yang kedua, modal atau fondasi yang berikutnya yang mungkin nanti siapa tahu ke depan Anda tertarik dengan kakak computer science ini, memang kita butuh baik itu tools, kemudian kita juga mungkin nanti butuh language, bahasa pemrograman, dan mungkin nanti kita juga butuh data yang nanti akan kita olah seperti itu. Nah, kalau kita mulai dari misalkan tools atau hardware-nya, ini tidak terbatas sebenarnya dari yang saya tampilkan di sini sebenarnya gitu ya. Cuma ini rekomendasi aja. Tapi kalau Pak yang lebih rendah gimana kira-kira? Yang lebih rendah pun sebenarnya masih memungkinkan, cuman mungkin kurang optimal bahasanya seperti itu ya. Kemarin juga ada yang pakai RAM-nya mungkin ada yang 4 giga gitu ya. Cuma ya itu kurang optimal di jalannya. Ya mungkin kalau ada yang punya memorinya mungkin 8 giga itu akan jauh lebih baik. Tapi sekarang mungkin kalau untuk yang teknologi sekarang, kalau kita bicaranya teknologi, kalau Anda tidak punya hardware yang cukup seperti ini, mungkin nanti kita bisa memanfaatkan tools lain. Misalkan ada Google Colab seperti itu. Siapa tahu mungkin ada yang mau pakai Azure, mungkin nanti untuk melakukan proses pengembangan modelnya seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan resource lain yang tentunya kalau misalkan Anda tidak punya hardware yang seperti ini. Jadi masih ada alternatif lain. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan data. Nah, untuk masalah data kami lebih terbuka nih. Jadi tidak harus selalu mungkin Anda harus datang ke perusahaan misalkan seperti itu untuk masalah data. Ya, mungkin di kakak lain ada yang mensyaratkan harus basicnya mungkin dari perusahaan atau enterprise. Nah, kalau dari kami tidak seperti itu. Anda bisa menggunakan dataset yang bahkan mungkin yang sudah tersedia juga boleh. Anda mau explore lagi datasetnya dari sisi eksternal juga boleh. Atau bahkan ada beberapa dataset yang bahkan kami sharing dari kami gitu sebagai pembimbing gitu. Nih coba kalau Anda mau explore, kami kasih datanya nih dari penelitian sebelumnya. Siapa tahu Anda mau meneruskan atau melanjutkan. Kami sharing data tersebut. Baik itu nanti di Citra, kemudian mungkin ada yang di teks, ada yang datanya macam-macam. Itu nanti bisa kita sharing seperti itu. Jadi masalah data Anda akan lebih leluasa lah, tidak harus strict dari perusahaan seperti itu. Ya. Nah, untuk yang berikutnya, cuma memang di sini kita memang membutuhkan misalkan untuk programming. Nah, ini mungkin jadi salah satu juga yang jadi kekhawatiran atau ketakutan dari mahasiswa. Saya tidak tahu dari sisi mahasiswa ya. Cuma mungkin karena kalau judulnya dengan programming ini kan udah, waduh ini saya harus programmingnya harus apa nih gitu. Terus kemudian itu yang kadang memang jadi aneh juga mahasiswa kalau ditanya bahasa pemrograman gitu. Anda sudah bisa apa? Padahal Anda itu di informatika gitu ceritanya ya. Tapi ketika disodorkan disuruh ngoding, wah itu udah jadi salah satu mungkin sebagian juga ada yang mulai aduh worry ketakutan seperti itu. Nah, sebenarnya mungkin kalau Anda pelajari dari sekarang, harapannya sih tidak akan terlalu kesulitan pada saat nanti Anda pas di praktiknya di misalkan semester 8 atau skripsi itu. Makanya kenapa dari 7 itu kita coba bantu Anda untuk ke sana supaya mungkin Anda juga nanti mau belajar mengenai bahasa pemrograman yang akan digunakan.
Nah, biasanya untuk yang sekarang mungkin yang lagi tren ya biasanya pada pakainya Python. Pada pakainya pakai Python ya. Nah, mungkin yang ini pakai Python. Kombinasinya nanti mungkin ada yang dengan web gitu seperti itu. Terus kemudian ada yang juga biasanya mungkin ada yang pakai Java seperti itu. Nah, kami juga bahkan mempersilahkan sama Anda sekalian terbuka gitu ya, siapa tahu ada yang mau pakai library-library yang sudah disediakan. Ya, seperti scikit-learn, kemudian ada yang pakai Tensor gitu ya, ada yang pakai Keras. Dan mungkin notabene yang ini mungkin tidak dipelajari secara formal di perkuliahan gitu ya. Hal ini tidak dipelajari secara formal di perkuliahan. Nah, ini mungkin bagian-bagian yang bisa Anda eksplorasi lebih dalam. Nah, itu tadi yang tadi saya bilang, siapa tahu Anda itu interest untuk ujungnya skill dari informatika itu apa yang diperoleh ya. Anda bisa saya pengen jadi misalkan machine learning developer dan macam-macam, itu mungkin harus kenal-kenal bahasa-bahasa ini gitu seperti itu. Nah, mulai dikenali lah gitu ya, library-library atau bahasa-bahasa yang mungkin nanti bisa Anda explore ke depan untuk jadikan skill Anda juga. Nah, ada juga yang pakai MATLAB untuk penggunaannya, itu ada juga. Ada yang juga pakai C++, ada. Kalau PHP juga ada. Biasanya kebanyakan sih combine ya antara Python sama PHP. Python mungkin untuk memproses atau processing-nya, PHP biasanya hanya sebagai untuk output atau UI user interface-nya aja biasanya seperti itu. Tapi untuk pemrosesan baik itu data, image dan sebagainya biasanya ada dipakai Python. Nah, ini mungkin nanti next lah gitu untuk secara teknisnya seperti itu. Nah, ini mungkin kasih dulu gambaran secara umum dan secara singkat dulu gitu ya, gambaran di kakak kita itu ada apa aja, atau computer science ini tuh biasanya topik-topiknya ada apa aja. Mungkin saya akan mulai dari sini dulu. Untuk detail nanti akan dibahas lebih lanjut sama teman-teman. Jadi nanti ada yang bahas yang terkait dengan artificial intelligence. Nah, apa sih itu yang ada di AI? Itu nanti mungkin akan dibahas sama Ibu Nelly. Itu lebih detailnya nanti di sana. Kemudian ada kajian yang terkait dengan information retrieval, retrieve informasi. Nanti detailnya juga akan dibahas. Kemudian saya loncat ke sini dulu. Ada yang terkait dengan natural language processing. Ada yang terkait dengan intelligence tutoring. Ada yang terkait dengan computer vision, ada yang terkait dengan sound and voice recognition. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi ini gambaran awalnya yang terkait dengan topik-topik research yang ada di kakak computer science. Detailnya ada di slide berikutnya yang mungkin nanti akan dibahas sama teman-teman sekalian. Kira-kira itu dulu, mungkin mudah-mudahan bisa memberikan gambaran awal dulu buat Anda sekalian. Mungkin untuk berikutnya kita akan bahas dulu satu persatu dulu apa aja yang topik penelitian yang ada di setiap bidang ini. Setelah itu mungkin kita akan masuk ke sesi diskusi ataupun sesi tanya jawab ataupun mau konsultasi. Kira-kira kayak gitu dulu ya Bu ya. Terima kasih. Mungkin saya akhiri dulu sampai penyampaian dari saya. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan ke Bu Kania sebagai moderator. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemateri berikutnya, Ibu Nelly, mangga waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, mungkin kita mulai masuk ke, kalau saya mungkin bagian AI, kemudian teks gitu ya, karena kalau Anda perhatikan tadi dari yang domain-domain tadi ya, itu kita membaginya menjadi berdasarkan data. Kalau kita membagi riset itu berdasarkan data, itu ada yang datanya berupa teks, ada yang datanya citra, ada yang datanya voice ya, suara. Citra itu termasuk video ya. Nah, saya bukannya itu lebih cenderungnya ke teks ya. Kemudian kalau Pak Irfan dan Bu Etna itu lebih cenderungnya ke
Citra, gitu ya. Kemudian kalau voice ini memang lebih ke Pak Irfan mungkin ya Pak, karena agak jarang sekarang sebetulnya yang mengelola datanya itu suara ya, voice. Ya. Baik, kita ngobrol aja lagi ya. Mungkin kalau ini kan sebetulnya bisa Anda nanti kita share, Anda bisa baca. Kemudian kalau nanti Anda masuk, nanti nggak tahu nih yang Facebooknya KCS mau dihidupkan lagi atau enggak gitu ya, supaya lebih interaksinya bisa atau pembagian informasinya bisa lebih umum gitu, lebih luas. Nanti kita pertimbangkan gitu ya. Nah, AI sendiri sebetulnya itu domain yang sangat besar, gitu ya. Bahkan ada nama mata kuliahnya itu pun menurut saya masih terlalu umum gitu ya. Kalau kok ada yang menyebutnya computer science, ada yang menyebutnya apa ya, intelligent system gitu ya. Itu semuanya menggunakan keilmuan artificial intelligence. Itu domain besarnya gitu ya. Jadi sebetulnya nggak kalau kita menyebut AI atau artificial intelligence itu domain yang sangat luas gitu. Tapi dalam hal ini kecenderungannya kita lebih mengarah pada membuat sistem yang kita anggap sebagai cerdas. Ini kecerdasan seperti manusia. Gitu. Nah, sebetulnya tadi sudah dipecah ya gambarnya itu oleh yang tadi dijelaskan oleh Pak Irfan tadi. Ada natural language processing, kemudian ada voice recognition, image recognition, information retrieval dan sebagainya itu tadi gitu ya. Jadi domain besarnya itu sebetulnya AI-nya gitu. Nah, kalau di sini AI-nya itu apa ya? Kalau biasanya kalau di kelompok kita itu biasanya domain-domain yang tidak bisa kita masukkan ke cabang-cabang yang tadi. Jadi kita masukkan aja ke AI lah, ini maksudnya kemana ya? Gitu. Next aja Bu, biar nggak terlalu ini. Next. Nah, information retrieval dulu mungkin ya. Information retrieval kalau diterjemahkan itu kita mengambil informasi dari sekumpulan database lah gitu ya, secara istilah umumnya database. Datanya sebetulnya bisa citra, bisa berupa teks gitu ya, tapi dalam hal ini kita bicara teks ya. Nah, tujuannya pasti secara umum ini kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irfan di kelompok E itu kita lebih cenderung untuk mengukur performa satu algoritma. Sistemnya bisa apa saja, bisa information retrieval, summarization, analisis sentimen, natural language. Tapi tujuan utamanya yaitu kita menguji kalau pakai cara ini sebetulnya bagus atau tidak untuk kasus kita, gitu ya. Jadi yang harus diperhatikan di AE itu adalah metodenya apa, seberapa kasusnya apa, cocok atau enggak nih gitu ya, bagus atau enggak si metode tersebut untuk kasus yang kita pakai gitu ya. Kemudian keluarannya bisa search engine, klasifikasi dokumen. Kalau information retrieval itu sebetulnya itu juga termasuk domain yang besar. Di dalamnya itu ada text mining, ada image recognition bisa gitu ya. Kemudian ada ekstraksi informasi. Nah, ekstraksi informasi juga ujung-ujungnya adalah information retrieval. Nah, di sekarang ini kita lebih banyak ke arah sana gitu ya. Yang dimaksud ekstraksi informasi itu dari citra kita convert menjadi data yang mudah dicari, yaitu teks. Gitu ya. Ketika kita mau mencari data dari kumpulan citra, itu kan biasanya kita melihat satu-satu ya, ini gambar apa, gambar apa, gambar apa. Tapi itu kan butuh waktu lama. Kita harus lihat satu-satu. Nah, caranya itu setiap citra itu kita cari informasinya, kita ekstrak sehingga kita dapat isi teksnya itu sebetulnya apa. Salah satu datanya itu yang biasa dikumpulkan itu KTP misalkan ya,
scan KTP atau SIM gitu ya, atau sertifikat, itu kan biasa di-scan ya, dikumpulkan. Tapi kalau kita mau cari ini KTP-nya si A dari ratusan orang, pasti kita harus cari satu-satu ya, kecuali kita kasih nama si KTP-nya itu sesuai nama si pemiliknya. Tapi kan itu berarti kita memprosesnya satu-satu. Nah, upaya kita gitu ya, salah satunya dengan mengekstrak citra tersebut, dikonversi citra tersebut sehingga menjadi teks. Kalau sudah jadi teks, itu akan lebih mudah dicari informasinya. Ini SIM siapa gitu ya, atau ini KTP-nya siapa, ini alamatnya di mana gitu ya, tanpa harus membaca satu-satu si KTP atau SIM-nya gitu ya. Nah, itu salah satu riset yang sedang dikembangkan di saat ini di KKCS ya. Kemudian berikutnya intelligent tutoring ini agak jarang ya sebetulnya, agak jarang yang ngambil. Kalau Anda tertarik, sebetulnya ini punya peluang yang cukup besar ya. Kita pernah melakukan, salah satunya adalah essay grading, menilai essay secara otomatis. Ya, salah satunya ya, itu pernah kita lakukan. Dan masih butuh dikembangkan. Kemudian ada yang pernah question generation, mengenerate pertanyaan dari satu dokumen, itu juga pernah dilakukan. Kemudian ada lagi programming learning, error checking, suggestion, kayaknya ini belum ya. Yang sudah pernah kita lakukan itu essay grading dan question generation, jadi mengenerate pertanyaan dari teks gitu. Jadi dosen itu bisa mengenerate pertanyaan dari dokumen tanpa harus secara otomatis. Begitu ya kalau intelligent tutoring saat ini. Berikutnya. Mungkin bisa dikasih gambaran dulu Bu yang tadi essay grading. Kayak misalkan bentuk contohnya. Essay grading itu misalkan kan kalau Anda ujian, itu kan kadang-kadang dosen ada yang pilihan ganda, ada yang harus Anda deskripsikan gitu berupa esai gitu. Nah, itu penilaiannya kan biasanya dosen itu menilai secara manual ya, dibaca dulu sama dosen gitu ya, mana yang ada poin-poin tertentu yang harus diperhatikan ada di dalam situ, berarti nilainya berapa gitu ya. Nah, kalau di essay grading itu dinilainya secara otomatis oleh sistem gitu ya. Esai Anda ini poinnya berapa. Nah, caranya tentu dari teks yang Anda tulis itu dipotong-potong, kemudian dicari intinya, diekstrak. Ini sebetulnya Anda tuh nulis apa gitu. Ada nggak dicocokkan dengan yang jadi kunci jawaban gitu ya. Kemudian dinilai oleh sistem. Nah, itu baru saya dengan bukannya dengan udah Bu Edna belum ya? Pak Andri. Pak Andri ya, waktu itu pertama banget gitu ya kita buat kelompok penelitian. Melakukan itu ada yang kita ringkas dulu, kemudian kita diringkas dulu nggak ya Bu ya, waktu itu udah lama sekali. Enggak Bu. Enggak ya, belum ya? Cocokkan dengan kunci jawaban. Iya, baru itu aja gitu ya. Dan itu masih butuh pengembangan gitu ya. Butuh cari metode-metode yang lain yang lebih baik lah kinerjanya gitu ya. Karena kan itu pekerjaan yang lumayan sulit ya. Butuh satu sisi butuh konsistensi, satu sisi butuh keluasan ya ketika menilai, karena yang namanya esai, tulisan Anda tuh kan sangat beragam gitu ya isinya yang Anda tuliskan kata-katanya. Sementara itu akan dinilai oleh sistem secara otomatis. Gitu ya. Mungkin saya agak bantu sedikit. Anda sekalian, kebayang nggak tadi yang disampaikan sama Bu Nelly? Kebayang, Pak. Oke, ya kalau udah kebayang kan enak gitu ya. Atau mau ditanya sambil nanya ya? Boleh, maksud saya kayak gitu. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, boleh langsung interupsi. Pak, saya mau tanya, atau Bu, saya mau tanya, kurang paham kayak gimana ya? Kayak ngobrol aja ya. Ya, ini kan kita sambil interaksi gitu. Jadi supaya ketahuan nih gitu sampai mana. Oke. Mangga Bu, dilanjut Bu.
Iya, silakan berikutnya. Nah, NLP ya. NLP itu next-nya. Nah, banyak sebetulnya NLP, tapi intinya kalau NLP itu ada mata kuliah pilihannya ya untuk 2016. Nah, itu Ada. tapi di semester 8 ya, semester depan. Itu lebih cenderung mengolah bahasa secara otomatis gitu ya. Bahasa manusia itu kan salah satu bentuk kecerdasan ya. Nah, itu mau diolah oleh sistem sehingga bisa dikenali, banyak yang dikenalinya gitu ya. Misalkan dari satu teks itu kita sistemnya itu ada yang mencoba mengenali ada kata apa saja di situ. Misalkan ya di sini ada contohnya post tag. Post tag itu part of speech tagging. Jadi mengklasifikasi kata-kata itu apakah termasuk ke dalam orang, gitu ya, tempat. Atas dari wakil apa gitu, wakil Pak Irul. ya, Ada yang bocor ya? ya Pak. Siapa? Oh, Jan Jabil atau siapa? Coba ya, kalau memang nggak Di mute dulu. berkaitan dengan ini, di mute dulu ya. Jadi saya bingung. Ada yang mau ditanya dulu, silakan ya, sambil saya jelaskan. Kalau misalkan ditanya, raise hand boleh gitu ya, atau chat, Bu saya mau nanya gitu ya, nanti kita persilakan. Itu aja ya. Kemudian ada lagi, apa lagi ya? Information ekstraksi ini sama tadi ya, udah bagian dari information ekstraksi itu. Salah satunya ya post-tag dengan name entity recognition. Kalau name entity recognition itu misalkan nama Soekarno-Hatta itu nama orang atau nama jalan. Itu kan mungkin aja terjadi ya, benar, gitu ya, seperti itu. Jadi mengenali entitas di dalam satu kalimat atau satu dokumen. Contoh lain, contoh lain apa ya? Nama jalan. Nah, sudah ya, Soekarno-Hatta itu nama orang atau nama jalan. Kemudian ada lagi question answer. Question answer itu pernah juga dilakukan ya beberapa kali di Unicom. Jadi kalau question answer itu seperti chatting gitu ya, tapi dengan topik yang tentu terbatas ya, tidak seperti SIM-SIMI lah gitu ya. Tapi misalkan pernah dilakukan itu question answer tentang Unicom gitu ya. Nah, misalkan kita mengajukan pertanyaan gitu ya, si orang misalkan mau nanya tentang Unicom nih, kayak chatbot gitulah. Tapi domainnya tentu terbatas. Misalkan tentang Unicom, tentang pendaftaran misalkan. Mau nanya sesuatu, kemudian dijawab secara otomatis oleh sistem. Nah, itu question answer. Kemudian sentimen dan social meaning ya, salah satunya ya analisis sentimen yang sekarang ini lagi banyak ya, analisis sentimen berbasis aspek. Nah, itu mengklasifikasikan sentimen atau komentar atau review dari konsumen atau netizen terhadap suatu konten ya. Apakah dia itu positif atau negatif, atau ini lagi ngomongin apa nih gitu ya, yang lagi rame sekarang misalkan COVID ini misalkan tentang PPKM-nya gitu ya. Nah, PPKM-nya ini dikomentari oleh yang terus diperpanjang ya oleh pemerintah. Nah, ini menurut netizen itu sebetulnya komentar mereka sebenarnya positif atau negatif gitu ya. Nah, PPKM itu kan dampaknya di aspeknya bisa dari ke ekonominya, ke pendidikan gitu ya, atau misalkan ke dampak sosial misalkan. Nah, itu aspeknya misalkan ya salah satunya. Nah, itu dikenali dari komentar seseorang. Ini orang lagi ngomongin apa? Tempatnya. Kalau ngomongin ekonominya kah gitu ya, apakah dia bisa terdampak? Dampaknya apakah positif atau negatif? Karena bisa jadi ya dampak ekonominya itu positif ada gitu ya. Kemudian ada apakah dia termasuk bicara yang dampaknya itu negatif gitu ya. Atau misalnya lah ini orang lah ngomonginnya lagi tentang pendidikan nih, udah mulai
ada yang sekolahnya sudah offline. Itu aspeknya berarti masuk ke dalam pendidikan. Ya, nah dia menanggapinya seperti apa? Positif atau negatif, gitu ya. Nah itu analisis sentimen. Kemudian mesin translasi. Nah ini menerjemahkan, ini bikin compiler ya, kalau nggak salah. Ini pernah dilakukan. Ini jarang sebetulnya yang melakukan, baru satu kayaknya ya. Dan itu udah berhenti lagi, nggak ada yang melanjutkan ya. Nah ini peringkasan. Nah ini bukannya mungkin bisa cerita banyak nih ya di peringkasan. Mau Bu, silakan kalau mau share tentang peringkasan riset dari dulu sampai sekarang. Enggak Bu? Bu? Bukannya. Bukannya ya? Oh, bukannya ke belakang dulu kali Bu. Dulu. Oh, ada Ya, tuh. Ada. biarilah saya jelasin aja karena ada beberapa riset bukannya yang bareng saya juga gitu ya. Nah, peringkasan itu intinya ya seperti biasa ya, meringkas gitu dari dokumen yang misalkan berhalaman-halaman gitu, jadinya cuma satu paragraf gitu. Nah, intinya kan peringkas seperti itu ya. Tapi ada dua macam sebetulnya cara meringkas itu, ada yang ekstraktif, ada yang abstraktif. Ada yang caranya itu kebanyakan selama ini dengan cara memilih kalimat yang penting dari seluruh dokumen gitu. Dianggap penting itu yang seperti apa sih? Ada caranya gitu ya. Ada ekstraksi cirinya, diekstrak dulu si dokumennya sehingga bisa ketahuan mana kalimat yang dianggap penting secara sistem gitu ya. Nah, ini masih banyak yang harus dikerjakan sebetulnya ya. Karena pada dasarnya orang lebih berharap summarisasi itu abstraktif. Abstraktif itu artinya menceritakan kembali apa yang dibaca gitu ya, apa yang ada di dalam dokumen dengan cara yang atau kalimat yang lebih ringkas. Artinya itu kan menyusun kalimat yang baru gitu ya, bukan memilih kalimat yang sudah ada kemudian ditempatkan jadi ringkasan. Kalau abstraktif itu menyusun parafrase ya, dengan jumlah kata yang lebih ringkas, jumlah kalimat yang lebih mewakili isi dokumen tersebut. Nah itu banyak yang harus dikerjakan ya, masih butuh pengembangan. Lalu plagiarism detection. Nah, ini mendeteksi plagiat ini sebetulnya baru sampai pada mendeteksi kesamaan aja. Ya, ini plagiat atau tidak kan sebetulnya butuh proses lagi ya. Nah, jadi mendeteksi kesamaan dari dokumen satu dengan yang lain, ini kedekatannya seberapa besar kedekatannya, gitu ya. Nanti mungkin baru selanjutnya ditentukan apakah ini plagiat atau bukan, gitu ya. Karena dia harus dideteksi juga ya. Ini dia bikin citasi atau enggak, gitu ya. Kalau sekarang kan seperti itu. Kemudian typo checking. Nah, ini kalau kita ngetik banyak-banyak atau sedikit pun kita sering kan typo ya. Nah, ini sistem yang mendeteksi kata-kata yang typo gitu, yang salah nulis gitu ya, tapi maknanya berbeda. Nah, ini kebanyakan kalau kurang 1-2 huruf gitu ya. Nah, itu bisa dideteksi. Tapi kalau maknanya maksudnya beda, ini masih belum ya. Yang akan typo checking. Ini juga masih ada yang bisa dikerjakan ya untuk typo checking. Next. Nah, ini tibalah bagiannya ke yang citra. Mangga saya serahkan kembali ke bukunya. Atau ada yang mau ditanyakan dulu mungkin yang teks? Mangga. Sebelum lain, atau mau dihabisin dulu nih, baru tanya-tanya. Dihabisin dulu aja mungkin ya. Nanti kita di akhir sesi ada tanya jawab. Ya, diskusi nanti Bu ya. 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 Mangga saya serahkan kembali ke bukannya. Selanjutnya sama Pak Irfan lagi ya pematerinya. Bu Edna. Oh, Bu Edna bukannya. Oh ya, Bu Edna, mangga.
Sekalian nanti mungkin Bu Ena bawa pakai slide atau mau ini? Oh, ini Oh. aja, Pak. Ini aja. Ini aja ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Irfan, bukan ya, untuk kesempatannya. Untuk hari ini itu saya diminta untuk menyampaikan gambaran apa itu computer vision. Computer vision itu kaitannya dengan penglihatan. Jadi bagaimana komputer bisa berperilaku seperti manusia, mempunyai visi, mempunyai penglihatan yang seperti manusia gitu. Nah, untuk implementasinya sendiri mungkin bisa next ya. Untuk deskripsinya sendiri yang bisa diolah itu tidak hanya citra, tapi juga bisa menggunakan video. Misalkan video CCTV, kemudian kalau citra itu juga kita punya banyak masukan yang bisa menggunakan citra. Tadi di awal Bu Nelly sudah sempat menyinggung kayak misalkan permasalahan pada image retrieval juga bisa menggunakan citra di dalamnya. Nah, untuk bisa mendeteksi, untuk bisa mengetahui gambar yang ada itu berbicara tentang apa, ya berarti dia harus diproses dulu gitu supaya bisa diekstraksi informasinya, didapatkan informasinya dari citra. Lalu kayak misalkan tadi essay scoring misalnya. Essay scoring kalau kita bicara masukannya itu adalah image, jadi hasil foto tulisan siswa gitu dari hasil ujian, maka itu juga bisa diproses terlebih dahulu untuk mendeteksi, mengenali tulisan yang ada gitu dengan menggunakan pendekatan pada computer vision. Lalu untuk video mungkin rekaman CCTV yang paling banyak biasanya dipakai untuk mendeteksi kerumunan seperti sekarang gitu. Terus masalah mendeteksi seseorang menggunakan masker atau tidak. Terus apa lagi ya? Kalau untuk penerapan pada self driving misalkan, kita memang tidak mungkin mengerjakan hal-hal yang kalau self driving itu kan komponennya banyak. Jadi self driving itu contohnya seperti yang dilakukan pada Google. Dia mendeteksi bagaimana sebuah mobil bisa berjalan tanpa adanya driver. Nah, tapi untuk bisa mendapatkan itu ada banyak sekali sebetulnya bagian-bagian kecil yang harus dikerjakan, seperti misalkan mendeteksi keberadaan teks garis apa namanya, garis jalan dari kamera yang ditangkap, lalu misalkan mendeteksi kendaraan yang ada di depannya, objek yang ada di depannya. Lalu misalkan ingin mendeteksi tanda jalan untuk mengetahui mana boleh belok kanan atau kiri. Terus ada banyak hal yang bisa dikaji terkait dengan kebutuhan self driving. Itu salah satu penerapannya. Lalu tujuan dari computer vision ini adalah kita melakukan yang namanya pengenalan atau rekognisi. Jadi bagaimana kita mesin ketika diberikan sebuah image atau citra, bagaimana dia bisa mengenali apakah itu dia berupa objek tertentu yang ingin kita kenali, ataukah itu berupa teks, atau bisa macam-macam. Kemudian tapi sebelum kita melakukan pengenalan, biasanya kita perlu mendeteksi dulu keberadaannya, ada atau tidak objek tersebut. Nah, kita harus temukan dulu yang namanya region of interest-nya, atau
ROI-nya gitu. Baru kemudian kita pilih apakah iya betul ini objek yang akan kita kenali atau tidak. Gitu. Jadi untuk melakukan proses ini biasanya kita menggunakan metode klasifikasi, entah itu dari machine learning ataupun dari deep learning. Kemudian untuk keluarannya sendiri adalah berupa prototype. Lalu untuk tema-temanya sendiri sangat beragam gitu. Jadi bisa fokus pada pemrosesan citranya sendiri. Artinya gini, ketika kita akan mengenali sebuah objek, kita harus memikirkan kalau pendekatannya ada dua, bisa menggunakan deep learning atau bisa menggunakan machine learning. Kalau kita menggunakan machine learning, berarti kita harus menemukan apa ya ciri-ciri yang bisa saya pakai untuk bisa membedakan objek yang ada pada citra ini yang mana, misalkan kalau kita bicara objeknya manusia, berarti yang mana manusia, yang mana bukan gitu. Terus atau misalkan mana yang pakai masker, yang mana tidak gitu. Nah, untuk bisa mengenali seseorang itu mengenakan masker atau tidak, berarti kan kita harus mengenali dulu wajahnya di bagian mana. Jadi harus deteksi dulu wajahnya. Terus udah gitu kalau udah tahu wajahnya, terus untuk tahu dia pakai masker atau tidak, berarti kan harus ada ciri yang harus kita kenali. Apakah harus mengenali dulu keberadaan matanya kah? Gitu. Atau kita tahu kalau masker itu kan warnanya atau dari bentuknya kita bisa kenali. Gitu. Sehingga ketika kita menemukan karakter dari objek yang mau kita kenali, maka kita akan mencari yang namanya fiturnya atau ciri-cirinya dari objek tersebut. Jadi kalau kita bermain di machine learning, maka pendekatannya lebih banyak pada pemrosesan citra. Gitu. Lalu untuk face recognition juga bisa. Jadi misalnya face recognition itu memang sudah banyak yang melakukan, tapi untuk kasus kita bisa bikin lebih spesifik. Misalkan kita ingin mengenali seseorang, orang ini siapa gitu ketika dia mengenakan masker, itu juga bisa dilakukan. Kan tetapi kalau kayak seperti ini, misalnya Anda tertarik, ini butuh dataset karena kan kasusnya baru. Entah kalau misalnya ada dataset lain yang sudah tersedia bisa kita olah atau kita gunakan. Lalu untuk face detection juga, kalau detection dulu baru rekognisi. Kalau detection mengenali bagian wajahnya, kalau recognition-nya mengenali orangnya siapa. Terus juga bisa mengenali ekspresi dari seseorang. Apakah dia lagi marah, apakah dia lagi pusing, gitu. Hanya dari melihat lagi bete, Bu. Lagi bete. Iya. Gitu. Terus juga misalkan dari posisi wajah juga kan berpengaruh ya. Jadi kalau diambil wajahnya dari depan, dari samping, dari atas, kalau dari CCTV itu mungkin tidak sempurna gitu. Jadi punya tantangan masing-masing gitu. Kalau misalkan ketika Anda mengambil sebuah kasus gitu, misalkan Anda bisa deskripsikan lebih spesifik. Saya hanya mengenali bagian mana gitu, karena kan kita nggak mungkin mengenali semuanya secara ideal gitu. Pasti ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan dulu bagian kecilnya. Nah, itu juga bisa. Lalu untuk object detection mungkin saya sudah sempat tadi singgung. Sebenarnya ngenalin wajah juga kan termasuk mengenali objek juga. Objek itu bisa macam-macam. Kalau pedesaan gitu mendeteksi kendaraan atau parkir ilegal dari video atau apalagi ya menghitung jumlah orang yang ada dalam ruangan berdasarkan video CCTV, itu juga termasuk bagian dari riset di computer vision. Lalu selain dari rekognisi itu, kita juga bisa fokus di bagian segmentasinya. Artinya segmentasi kan proses awal sebelum kita melakukan deteksi ataupun rekognisi. Jadi ceritanya segmen itu kita ingin memilah objek
dengan latarnya. Jadi bagaimana kita bisa si sistem itu bisa secara otomatis memilah yang mana objek yang mau kita kenali, yang mana tidak, gitu, dengan melakukan proses segmentasi. Lalu tidak lupa juga sebetulnya ada beberapa aspek-aspek lain yang bisa kita masukkan ketika kita ingin mendeteksi sesuatu. Misalkan kalau kita ingin mendeteksi kondisi garis pembatas jalan dalam kondisi siang dan malam itu pasti berbeda. Dalam kondisi cuaca yang hujan atau tidak kemungkinan juga berbeda. Terus kalau misalkan kita melihat kalau misalkan objeknya itu video, kemudian kita proses untuk mendeteksi pelanggaran atau untuk dijadikan early warning itu juga bisa. Gitu. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kira-kira apa Pak? Pak, oke. Terima mungkin kasih. ada Bapak tambahan dari Bapak mungkin terkait dengan ini. Enggak cukup, Bu. Nanti kita sambil ini aja, sambil diskusi. Nah, mungkin habis ini kita coba liatin juga contoh-contoh skripsi kali ya, Bu ya. Sebentar. Tadi itu mana ya? Oh, yang Ada contoh-contoh skripsi atau ada yang belum selesai dikerjakan juga sebenarnya ada, Pak. Ada, ya betul. Ya. Saya iya, boleh dilihatin sedikit mungkin Pak, biar ada gambaran. Ini judul-judulnya. Peta Saya kon- udah filter ini tuh di mana? Oh ya, ini filternya. Kita filternya 2000 ini aja, Bu ya. 2019-20 aja ya. Mangga, Pak. Nah, kita coba liatin dulu ya. Saya keluarin dulu ini. Oke. Ini kali ya. Nah, udah tayang belum? Udah, Pak, tapi kecil banget. Tetap. Segini? Cukup nggak? Segini mungkin? Iya, Pak. Nah, jadi kita coba liatin ke Anda sekalian. Ini buat sampel aja ya, judul-judul yang terkait dengan yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Mungkin nanti bisa kita sharing juga sebenarnya untuk bisa jadikan semacam bahan gitu ya Pak. Ini topik ini udah atau belum? Pak, kalau saya interestnya di sini, kira-kira ada penelitian kakak kelas atau cutting yang mungkin bisa saya lanjutin atau tidak. Terus kemudian mungkin apakah saya bisa memperoleh misalkan dataset dari penelitian ini atau tidak. Nah, jadi ini penelitian atau istilahnya ya skripsi-skripsi dari cutting Anda yang sudah selesai. Sebenarnya datanya banyak dari 2012, cuman saya filter dari 2019 aja supaya lebih kelihatan. Nah, jadi di sebelah sini ini ada contoh judulnya, terus kemudian sebelah kanan ini ada pembimbingnya. Nah, siapa tahu nanti Anda mungkin kita sharing sedikit kali Bu ya atau di ini mengenai topik atau judul-judul yang sudah ini supaya juga Anda tidak mengulang topik penelitian yang sama, atau yang kedua sebagai base reference, kira-kira Anda siapa tahu ada yang mau meneruskan penelitian atau melanjutkan penelitian cutting, ataupun ada sebagai base reference penelitian untuk fondasi dari penelitian yang akan Anda lakukan. Ini contoh-contohnya mungkin agak sedikit cepat gitu ya, dan agak kecil-kecil juga.
Mungkin sebagian lah nanti kita bisa sharing, bisa kita sharing ke Anda gitulah. Ini contohnya judul-judul aja yang Anda perhatikan, poinnya mungkin pada judul aja. Nah, alhamdulillah sebenarnya mahasiswa yang ada di IF itu sudah cukup banyak yang menyelesaikan skripsi. Ada sekitar berapa ya? 400-an atau hampir 500-an kalau nggak salah dari 2012 itu. Jadi memang sudah cukup banyak topiknya. Nah, tapi kalau nanti Anda mau cari detail mengenai skripsi ini, memang agak ada yang sudah terpublish di ELIB, ya, ada yang sudah terpublish di ELIB mungkin sampai 2019 atau 2019 mungkin ya. Yang 2020 itu belum keluar kalau tidak salah. Sehingga mungkin kalau Anda memerlukan bahan bacaan ini, nanti bisa kontak sama kakak tingkat cutting-nya kalau Anda kenal, ataupun kalau nanti misalkan interest banget, ya Anda bisa menghubungi dosen pembimbing. Nah, siapa tahu nih ada dosen pembimbingnya yang mungkin mau sharing atau menginformasikan topik-topik tadi yang terkait. Kira-kira sih kayak gitu. Ini yang dari 2019. Mohon maaf kalau mungkin bacanya agak cepat gitu ya. Dan mungkin agak sedikit teknis, bisa ada yang ini apa sih judul-judulnya kayak gini gitu. Tapi nanti sambil dipelajari aja. Nah, udah sampai bawah nih. Nah, ini yang terakhir kemarin 2020 ganjil. Iya, kemarin 2020 ganjil. Karena yang genapnya kemarin kan belum ada ya. Belum selesai. Masih ongoing. Kira-kira ini topik yang terakhir yang dibahas sama teman-teman yang sudah selesai. Oke, mungkin itu dulu Bu Kania. Iya, Pak. Kita lanjutkan mungkin dengan sesi Tanya jawab. kira-kira itu sih. Ini mungkin saya masih tetap tayangin aja dulu ya. Siapa tahu ada yang keidean atau pingin nanya atau mau tahu lebih lanjut lah. Kira-kira gitu ya. Oke. Oke, mangga teman-teman ada yang mau nanya tentang apa tadi, ada yang udah punya topik gitu, atau tadi pasti di penjelasan Bu Nelly, Bu Etna ada yang tertarik, kayaknya kayak gini bisa nggak ya gitu. Boleh ditanyakan sekarang. Halo? Apa ini pada ke toilet juga sama kayak saya tadi? Atau bisa via chat. Oh iya, kalau misalnya mikrofonnya nggak ada boleh via chat. Sebutkan nama dulu ya. Sekalian juga mungkin sambil ngisi daftar hadir ya. Saya udah bikin itu Google Form. Google Form-nya. Siapa yang hadir, siapa yang enggak. Cuma ini nama kelas sama semester aja. Yuk dimanfaatkan yuk. Sok, silakan mungkin ada yang punya ide, yang Pak saya begini, kira-kira kayak tadi kan ada 9 orang, layak nggak untuk jadiin topik gitu. Atau misalkan kalau ngeblank sama sekali, kira-kira saya jalannya harus kemana dulu ya gitu. Atau saya harus ngapain dulu, mungkin ada yang mau nanya. Pak, izin bertanya Pak. Sok, mangga siapa dulu nih? Saya Andika Rahman Pak, dari Andika F7. Rahman, mangga Dika. Dari topik sendiri, tingkat kesulitannya boleh tahu Pak, dari mana yang paling sulit sampai yang paling mudah gitu? Topik apa nih? Dari topik keilmuan ini Pak, yang paling susah gitu menurut Bapak Pak? Waduh, paling susah. Yang susah buat mahasiswa gitu Pak. Sebenarnya kalau Anda mengikuti pola atau ritme, menurut saya sih insya Allah bisa diselesaikan gitu. Yang kalau menurut saya kunci-kuncinya itu memang selain dari teknis gitu ya, teknis itu mungkin kayak skill pemrograman, terus kemudian, tapi ada non teknis lagi, misalkan kemauan gitu, rajin, mau explore atau kemauan yang kuat dulu sih motivasinya gitu. Karena yang ini tuh sebenarnya mungkin kalau Anda lihat judul, wah ini serem-serem atau misalkan ini apa gitu. Saya belum pernah dengar, saya belum pernah lihat. Siapa tahu ya di antara Anda. Ini kok apa mengenai judulnya saya Nama ngeri gitu. algoritmanya gitu ya, keren-keren. Oh, judul-judulnya gitu, aduh gitu. aneh-aneh. Gitu ya.
Padahal kalau nanti Anda coba baca, coba Anda teliti, oh mungkin saya bisa gitu mengerjakan seperti cutting yang sudah selesai juga. Nah, jadi maksud saya kalau ngelihat pola, kalau ditanya tadi tingkat kesulitan, mungkin saya jawabannya agak sedikit relatif gitu ya, tidak akan takutnya nanti, wah ini susah, nggak seperti itu gitu. Jadi menurut saya kalau nanti Anda skripsi itu harus punya motivasi yang kuat dulu deh gitu. Mau nggak gitu kita menyelesaikan penelitian ini? Mau baca, mau belajar. Karena dengan hal itu, insya Allah sih Anda masih akan bisa selesai. Kemarin aja yang apa namanya Pada selesai semester kok. selesai gitu. Jadi jangan, ini judulnya kok aneh-aneh atau wow semua, ini bisa selesai dalam 1 semester atau enggak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Udah down duluan dengan lihat judul gitu. Paham nggak maksud saya, Dik? Iya Pak, Nah, paham. jadi kalau saya bilang mana yang lebih sulit sampai mana yang lebih mudah, jawaban saya sih harusnya jadi agak relatif ya. Di Citra bisa diselesaikan, di teks juga bisa diselesaikan. Selama Anda ngikuti pola, ngikuti pakemnya, insya Allah bimbingannya rajin dan sebagainya, motivasinya kuat, insya Allah akan selesai. Bahkan siapa tahu skill kamu juga, tadi yang saya bilang ujungnya dari skripsi itu kan Anda harus punya skill gitu. Setelah lulus dari sini, mau gimana gitu, dari IF gitu. Mau tujuannya ke depan, misalkan siapa tahu Pak saya pengen jadi machine learning developer, siapa tahu ya saatnya juga lagi boom, atau misalkan data scientist, siapa tahu gitu ada yang mau ke arah sana. Tidak hanya sekedar misalkan jadi web developer aja gitu, ada peluang lain kok dengan Anda skripsi di sini itu ada yang bisa Anda explore lebih dalam. Kira-kira mungkin kayak tadi gitu kira-kira Dik. Ya. Mungkin yang lain boleh ada yang mau memberikan tambahan, mangga. Kalau dari saya, Pak Irfan saya tambahkan, kalau dibilang tingkat kesulitan sebetulnya kan kita bisa batasi. Siapa tadi mahasiswanya? Dika. Oh, Dika. Jadi kita bisa batasi di kondisi kasusnya itu tidak harus yang semuanya general, kan spesifik juga bisa. Gitu. Asalkan kita tahu, oh untuk mau misalkan kita kasusnya mendeteksi objek nih, objek kan banyak nih gitu. Lalu saya gimana ya caranya gitu? Ya otomatis kita bisa batasi dulu. Kayak tadi saya cerita bahwa kondisi deteksi orangnya dianggapnya semua orangnya misalkan posisinya menghadap depan, terus pakai masker, terus udah gitu nggak pakai kacamata dulu gitu, atau jadi ada pembatasan dari kasusnya untuk membuat kasus ini masalah ini bisa diselesaikan untuk dengan tingkat kesulitan yang pas untuk mahasiswa S1. Betul Bu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan saya harus yang ini dong Bu, yang ideal, yang bagus, bisa mendeteksi begini-begini. Iya itu idealnya, tapi kan kita cerita idealnya itu supaya kita punya gambaran apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai ke sana. Otomatis kan stepnya nggak langsung lompat tinggi, berarti kan kita harus stepnya kecil dulu. Nah, nyobain dulu kasusnya yang kayak gini gitu. Nah, terus orang lain udah ngelakuin, terus gimana kayak gitu? Kita coba aja dulu gitu. Kita lihat pembatasannya. Kalau yang tadinya orang pakainya nggak pakai masker, sekarang ini kan objek kita pakai masker. Berarti kan saya harus ngumpulin data set yang baru, saya menganalisis lagi gitu dari yang sudah ada. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri, seperti yang Pak Irfan sampaikan sebelumnya, kuncinya ada di mau explore. Kita nggak akan bisa menunggu semuanya harus dari dosen, itu pasti. Jadi apa yang kita dapat bisa jadi modal, tapi untuk next-nya, untuk bisa selesai, kita harus berani ngulik gitu loh. Harus berani ngulik, harus mau baca, harus mau cari referensi gitu. Bahkan literaturnya itu tidak harus literatur teknis, tidak harus literatur paper juga. Kalau untuk teknis itu banyak sekali sebenarnya. Asalkan kita mau cari gitu. Mulai dari yang paling sederhana. Kalau bingung yang masih kompleks, berarti cari lagi yang lebih sederhana sampai yang benar-benar kita tahu dari dasar. Karena pasti ada orang yang share.
gitu. Entah itu video, entah itu apa namanya dari medium, ada banyak sekali media yang bisa kita pakai buat belajar. Itu Pak. Bagus Bu. Nah ini juga kalau Anda lihat judul metode gitu ya, insya Allah sebagian mungkin nanti akan dipelajari di perkuliahan, di artificial intelligence, di machine learning, atau di image processing. Itu metode-metode dasar, itu nanti akan Anda pelajari. Jadi tenang aja gitu. Nanti ada beberapa mungkin pengembangan-pengembangan. Jadi ceritanya ini insya Allah sambil jalan gitu. Basic metode Anda dapat di perkuliahan biasa, tapi nanti explore lebih dalam ya di skripsi. Begitu, Dik. Jadi jangan khawatir. Oke, yang lain mungkin? Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya? Lanjut, silahkan. Cek. Atau saya boleh cerita ya Pak ya? Boleh Bu. Boleh Bu. Nah kemarin itu saya tuh buat review literatur tentang peringkasan nih. Karena memang tadi Bu Nelly juga sudah cerita ya bahwa peringkasan itu sekarang kebanyakannya masih yang ekstraktif. Nah memang sudah ada beberapa yang pakai abstraktif dan hasilnya masih kurang baik. Dan yang kemarin semester satu tahun yang lalu itu juga sudah coba buat yang abstraktif tapi hasilnya jelek dan keterbacaannya kurang. Jadi yang metode abstraktif itu masih bisa banyak ya untuk bahasa Indonesia untuk dieksplor. Walaupun metodenya sudah pernah, kalau kalian mau coba cari jurnal-jurnal tentang peringkasan gitu, itu kalian carinya yang bahasa Inggris aja dulu gitu, yang sudah pernah diterapkan di bahasa Inggris untuk yang sumarisasi ya atau peringkasan. Cari yang peringkasan yang sudah dalam bahasa Inggris, nanti kita coba terapkan di bahasa Indonesia. Itu bisa jadi salah satu contoh topik yang bisa dikerjakan untuk sekarang. Kalau misalnya ada yang nggak keidean, atau kalau Bu Nelly itu lagi suka banget sama yang namanya analisis sentimen berbasis aspek. Tapi dari kemarin itu kami tuh kesulitan mencari data yang bahwa dalam satu komentar itu aspeknya ada beberapa. Karena di situ sebenarnya tantangan untuk yang berbasis aspek. Nah, kemarin-kemarin tuh sempat dicari, ada tapi tentang produk, ya Bu, tentang make up gitu. Nah, mungkin ada yang mau coba gitu di sana. Karena walaupun sebenarnya si algoritmanya sudah ada, karena dia itu nanti jadinya kasusnya berbeda, yang kemarin-kemarin multi kelas sekarang harusnya multi label, itu nanti ceritanya akan berbeda, Kang. Jadi kamu tuh ketika ngebaca misalnya ini ada klasifikasi berbahasa Indonesia, berita berbahasa Indonesia. Udah pernah. Nah, itu nggak usah kaget, nanti kalian tuh bisa mencari mungkin perbedaan di algoritmanya, atau di sini sudah pakai seleksi fitur, pakai genetik algoritma. Nanti kalian coba pakai yang mana gitu, karena yang pastinya sudah ada review literatur dulu bahwa metode yang mau kalian pakai itu lebih baik dibandingkan yang sudah ada. Bisa dengan cara seperti itu untuk ngebangun awal mula saya mau buat apa ya gitu. Nah, kalau saya kemarin sudah mencoba membuat model peringkasan secara hibrid. Di ekstraktif dulu baru di abstraktif. Nah, itu saya belum coba terapkan. Tadinya mau penelitian semester ini tapi ditolak. Jadi curhat. Apa Bu, coba lagi nanti. Jadi kan masih ada yang peluang gitu yang mau mengerjakan. Nah, kira-kira begitu. Ada lagi, sok. Sekarang dari mahasiswanya dulu. Mahasiswanya dulu, siapa tahu ada yang mau tanya. Nih, coba kalau nggak ngomong di chat aja, coba saya pengen Iya, boleh tahu di chat, sebetulnya paham nggak gitu ya, apa yang kita dari apa yang omongin kita gitu ya. obrolin. Pertama itu dulu deh, paham nggak? Oh, jangan-jangan kita ngomong kemana, Anda pikirannya kemana gitu kan. Menurut Anda paham atau enggak gitu Anda tuh. Sambil absen lah di sini ya di chat.
Ya, yang udah Enggak. absen baru 17 orang. Yuk, silakan isi chat. 29, Malam ada chat 10 orang aja. lagi lah. Paham, Iya, paham, boleh. paham. Atau enggak, Bu, nggak ngerti apa sih gitu. Nggak apa-apa. Iya, Tidak nggak ada apa-apa. nilai di sini ya. Yang ada nilai ini santai. Jadi Ayo, Sa. namanya juga diskusi santai, nggak verbal gitu loh. Jadi Anda harus mau bersuara. Hmm. Atau oh udah ada yang cocok nih, kira-kira boleh langsung Udah tahu nih tanya. kira-kira apa atau belum, masih bingung gitu. Mm-mm. Coba mana? Sok mangga di sesi ininya dimanfaatkan. Pak, Bu, bertanya aja, Pak. Oh, Silakan. sepuasnya. boleh, nggak apa-apa. Tadi nih. kalau nggak salah Nanti tadi kalau topik kita reward susah. topik game ya, Pak. Game. Ada yang ngebahas Game. tentang game gitu ya, Pak. Mm-mm. Buat contoh skripsi ini yang ngebahas game ada nggak, Pak? Untuk contohnya gitu, Pak. Contoh. Bentar, izin. Game itu Othello ada. itu sempat booming ya topik game itu. Ada tadi Othello tuh. Tahun berapa ya, Bu ya? 2000. Awal kayaknya ya. Semuanya bikin game gitu ya. Ini kalau mau dibuka semua tuh banyak sebenarnya. Hmm. Cuma contohnya game. Tadi kayak oh ya. Jadi ini tuh nyampur. Kalau saya kan masih ada yang nyampur sama SI. Saya ngebimbing yang SI juga waktu ini. Contoh nih game nih. Game RPG Lorong Waktu. Waktu zaman dulu ya. Ini Bu Edna nih yang ngebimbing. Lupa saya. Game RPG. Terus ada lagi Tahun 2012 ya. game lagi booming. adventure Sangkoryang. Ini tahun 2012. Itu memang game itu sudah mulai di ini ya Bu ya. Di stop dulu gitu. Karena ini bangunnya gamenya ini game. Karena Nah, besar ya. Ya, Tapi kalau misalnya kemarin memang bikin game ya, bikin game gitu. Kalau sekarang mungkin arahnya ada sedikit perbedaan. Lebih ke arah optimasinya ya, optimasi algoritma untuk mengoptimasi kasusnya itu game gitu. Jadi bukan membuat gamenya. Tapi kalau nggak salah ada mahasiswanya Bu Edna yang Flappy Bird ya Bu ya, pakai deep learning ya Bu. Iya, tapi itu Flappy Bird-nya dia nggak bangun dari awal. Dia Iya, sudah ada. jadi gitu. ada ininya gitu ya, dia nggak Algoritmanya yang bikin si dipakai. karakternya. Iya, Jadi tetap fokus ke algoritma. iya. Jadi kayak misalkan kalau itu masih boleh nggak? Kalau misalkan itu yang kayak main apa dengan mesin bergantian intelijen dari mesin ketika bermain misalkan main permainan macam-macam. Kemarin tuh ada kalau nggak salah rekomendasi Kayak ini ya, Othello Bu, ya. atau apa. Anaknya bukan Nia kalau nggak salah. Ya, Bu. Rekomendasi apa Bu yang game tuh? Rekomendasi pemenang ya? yang Pemain ya? Dota gitu apa? Karakter ya? Karakter. Karakter. Apa non NPC ya? NPC ya? Enggak sih. Jadi Bukan NPC. NPC-nya ya? Saya nggak paham sih Pak permainannya apa. Ya, Oh, jadi mungkin rekomendasi karakter gitu. Jadi yang kemarin. Iya. Yang kemarin sih. Rekomendasi. Kalau kemarin mah rekomendasi karakter di Dota, maksudnya Dota ya? Nah, cuman itu data yang kita analisis. Kalau itu lebih ngembang analisis dari data, terus nanti menghasilkan kira-kira kalau metode tertentu itu karakter mana yang paling cocok untuk bermain dengan tim lawan gitu deh. Ada yang suka main Dota nggak di sini? Saya Pak kebetulan. Lo kan, si Dika nih, lu makanya nanya. Nah, misalkan Dika nih ada tim 5 orang, nah Dika pilih player 1, nah nanti si sistemnya ngeluarin rekomendasi karakter mana lagi yang akan keluar. Kalau lawannya itu seperti itu gitu loh, Dika. Oh iya Pak. Nah, itu bisa, boleh. Jadi itu bikin rekomendasi kayak gitu, boleh. Siapa tahu ada yang dari game-game yang ada sekarang itu kan banyak ya. Mau Anda eksplorasi, boleh tuh. Datanya kemarin juga siapa namanya Bu? Lupa aku. Erwin ya. Si Erwin datanya datasetnya dapat dari mana ya kemarin lupa. 600.000 ya kalau nggak salah kemarin ya. Kemarin tuh udah bagus belum Bu hasilnya?
Kemarin masih jelek Bu, masih 60-an akurasinya. Tapi Coba datanya mungkin bisa ini dipakai lagi tuh, di-explore. heeh. Ini belum keluar sih, baru selesai sidang kemarin. Bisa jadi fiturnya mungkin belum pas gitu. Dia pakai apa Betul. Bu Kania? Kenapa Bu? Dia pakai apa Bu? Deep learning atau pakai? Masih pakai machine learning. Oh, berarti kan pemilihan fitur berpengaruh toh? Iya. Ah, Dan kalau gimana? fitur sebenarnya yang dipakai kalau untuk machine learningnya dia kan hanya untuk prediksi kemenangannya saja Bu. Nah, Betul. dia tuh ada proses ngegali datanya dulu. Jadi dia Oh, pakai apa? Yang growth Fitur seleksi, efek seleksi growth, fitur. crawling. efek growth, Oh, background. data mining. Iya. Gitu. Dia apa? Untuk merekomendasikan dia gali dulu kira-kira karakter yang ini cocoknya sama pasangan yang mana, Mana betul. untuk ngelawan yang mana, nanti dia untuk prediksiin bahwa dia menang atau kalahnya pakai machine learning. Nah, gitu deh. Kan Anda misalkan gamers nih, siapa tahu di sini ada anak-anak gamers juga. Ini saya pengen ngeprediksi, saya ingin menentukan atau ngerekomendasi, itu juga boleh gitu. Terus juga ini Pak, yang saya lupa ya, kayaknya yang perlu juga diketahui oleh para mahasiswa, bahwa hasil kayak tadi kan bukannya cerita nih hasilnya masih jelek. Terus kalau gitu apakah penelitian saya gagal? Ya enggak gitu. Justru kan berarti kalau misalkan hasilnya belum memuaskan, berarti nanti pada saat pembahasannya kita masih bisa cerita nih apa yang belum kita sentuh, apa bagian yang belum kita bahas, yang dugaan kita ini nanti bisa improve kalau dilanjutkan. Itu juga bisa. Jadi maksudnya jangan khawatir bahwa semua penelitian itu akurasinya harus selalu bagus. Harus selalu bagus, ya betul. Itu juga jadi Oh, kekhawatiran, 100% malah kita curiga. Kok bisa gitu? Ya. Jadi yang Perfect ditekankan tuh. di Proses analisisnya ya. sebenarnya. Proses, Analisis ketika sudah dapat hasil, kita bisa cerita apa, gitu. Kita bisa menyampaikan apa, gitu. Informasi baru yang bisa Oh, kita analisanya sampaikan. sebetulnya. Mau bagus atau jelek tetap kita tanya, kok bisa? Jadi Kalau bagus nggak usah kenapa, khawatir. kalau jelek juga kenapa. Kenapa? Gitu. Iya, kalau bagus Semuanya. kenapa, kalau jelek kenapa? Iya. Begitu. Sok, ada lagi? Emang tadi siapa yang nanya? Si Dika lagi. Nah, emang Iya, udah ada Dika. ide game apa? Masih abu-abu juga sih Bu. Siapa tahu ada gamers kan, kalau gamers kan bisa macam-macam. Sekarang tuh data game itu kan udah terbuka ya Dik ya. Iya Pak. Nah kamu tuh bisa explore dari data itu boleh. Cari nanti metode misalkan rekomendasi, klasifikasi. Siapa tahu mau pakai clustering juga. Ranahnya ke sana gitu yang diambil. Data udah ada, tinggal di-explore problem. Kalau sudah tahu mau pilih mana nih, mau game, mau teks atau mau citra, itu akan lebih mudah. Itu aja dulu pilih. Kalau mau kayak gitu. Ya, karena tuh bisanya mengolah mana. Atau Nah dari situ juga bisa. kayak tadi data apa ya, bukannya itu fiturnya udah jelas gitu kan. Nah itu juga bisa gitu. Nah, tinggal dipilih. Oh berarti Anda filter aja ini mana yang game, mana yang teks, mana yang citra, mana yang datanya memang sudah terstruktur ya. Terstruktur itu memang sudah jelas gitu, fitur-fitur label fiturnya udah ada gitu. Kalau teks itu kan dengan citra itu kan memang belum terstruktur ya itu. Misalkan dari sosmed Bu, contoh dari sebetulnya sosmed, siapa tahu ada yang mau. Dari sosial media ya silakan, tuh lagi rame kan sekarang. Nah, kali ada yang mau ditanyakan silakan. Dari sosmed misalkan kayak dari Twitter nih lagi ramai apa, trending atau apa, atau kayak tadi sentimen itu kebanyakan kan ngambil dari sosial media datanya. Itu kan unstructured juga. Gimana caranya misalkan mau deteksi hoax tuh udah pernah belum ya Bu? Saya lupa ya. Deteksi hoax gitu. Kalau dicari sih ada banyak sih sebenarnya, ada kali ya? tinggal dieksplor lagi mau kayak gitu. metodenya gitu. Nah seperti itulah, pilih dulu gitu ya kelompok-kelompoknya, nanti tinggal dieksplor gitu. Misalnya tadi game, udah tahu nih mau ke game, dicari oh sekarang game tuh arahnya ke situ ya. Berarti tinggal dicari
paper-paper yang membahas tentang, yang meneliti tentang rekomendasi pemain, optimasi, gitu. Kayak Ya, gitu. seperti itu. Kalau media sosial itu yang paling urgent untuk diselesaikan itu ini Bu, penggunaan bahasa slang itu. Maksudnya singkatan itu kan kita nggak bisa memaksa orang yang nulis chat itu menggunakan bahasa sesuai EYD. Formal. Baku, Iya. bahasa baku ya, Betul, formal. bahasa baku. Itu sebenarnya juga challenge sebelum melakukan proses mengenali mengenali apakah ini sentimen yang positif atau negatif, itu juga satu topik sendiri yang bisa diselesaikan, harus diselesaikan terlebih dahulu, juga bisa di-push ke sana gitu. Betul. Jadi analis sentimen, tapi fokus Anda lebih ke Reprosesing. typo checking, apa ya? Lebih ke, kalau biasanya kalau di analis sentimen itu biasanya normalisasi. Cuman normalisasinya fokus ke konversi bahasa slang ke formal misalkan. Bisa aja kan. Siapa tahu itu berpengaruh gitu terhadap akurasi gitu. Fitur yang lebih ke fitur mungkin fokusnya. Kalau kemarin itu maksud saya ada yang review game, komentar yang hinaan sih sebetulnya. Tapi dari situ kita tahu datanya itu ada yang cuman 1 F aja gitu. Tapi kan sebetulnya kalau di konteksnya apa ya, mengomentari orang yang main game, F itu sebetulnya mungkin hinaan gitu ya. Itu bahasa yang apa ya, yang anak-anak sekarang ya tahu lah gitu ya, kasar gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau di teks selama ini yang cuma 1 karakter itu kan sebenarnya dibuang. Padahal mungkin sebetulnya itu adalah ciri yang penting gitu untuk mendeteksi ini kata kasar atau komentar kasar atau bukan. Iya. Gitu ya. Atau ada yang mau menyelesaikan kayak kasus-kasus kayak ini hinaan kayak gitu ya. Iya. Kan di YouTube sekarang lagi ramai juga, di sosmed lagi ramai juga. Kayak siapa Bu kasusnya? Ayu Ting Ting ya? Bukan deh. Apa? Kok Ayu Ting Ting? Bapaknya Ayu Ting Ting. Maksudnya kalau sekarang kan lagi ramai yang orang ngebully, orang terus kemudian menghina. Itu mungkin Anda bisa ngedeteksi gitu dari situ kata-kata mana sih yang nggak boleh. Ini masuk ke ranah, kalau mau lebih jauh gitu ya, ranah misalkan ini yang kena bisa jadi hukuman dan lain sebagainya. Kira-kira begitu deh. Dia otomatis nanti Ya. tidak menampilkan komen tersebut. Gitu, bisa gitu, deteksi. Oh ini nih masalah nih. Begitu. Sok mangga, yang lain ada yang mau tanya nggak? Diva, Ananda, Bagas, Ginar, ini sudah mulai pada jelas nggak ini bahasan kita nih? Jangan-jangan pada tidur nih. Soalnya di luar hujan, Bu. Di luar hujan, jadi memang nyenyak ini didongengin ya. Iya, ini kan dingin gitu ya, lep aja. Hujan terus sih Pak. Baru tadi pagi Bu. Baru sih sebenarnya. Iya, baru kita hujan lagi. Wah enak ya, adem. Iya. Sok mangga ada yang mau tanya lagi, Dek? Mungkin Ibu sambil ngopi dulu, Bu. Tiris. Ctrl C gitu, Pak. Apa tuh? Kopi. Oh, ya Allah. Kopi dulu. Ayo. Dimanfaatkan yang udah punya topik, ada yang udah punya topik atau belum? Yang udah punya topik. Nggak apa-apa, yang penting nanya gitu. Biar kita tahu apa yang ini ada nih. Nah, ini. Pak, Ibu izin bertanya, kan berdasarkan skripsi cutting dari 2019-2020, saya lihat rata-rata metode yang populer dipakai dalam buat judul skripsinya itu tentang OCR. Ada rekomendasi dari Bapak Ibu untuk metode judul skripsi yang lain yang lagi populer sekarang? OCR, Optical Character Recognition. OCR. Bukan Wena mungkin atau Bu Nelly? Ujungnya lebih ke ini ya, ke ekstraksi sebetulnya, bukan cuma OCR aja. Jadi lebih kita tambahkan sedikit dengan fungsi gitu ya, supaya selain bukan hanya mengenali ini huruf apa, tapi
informasi apa yang bisa kita dapat dari satu dokumen citra. Gitu. Sebetulnya kemarin itu tepat sebelum COVID ya, kita masih offline, itu rame banget yang Rame. sertifikat. Ya, Oh KTP iya, juga ya Pak ya. iya. Sertifikat Itu belum finish tuh. itu Iya. salah satu motivasi Challenge. saya itu. Itu tantangannya sertifikat masih banyak, gitu ya. Karena kalau sertifikat kita scan itu kan banyak campur ya, ada citra, ada huruf, ada gambar gitu, gambar. Ya bukan huruf lah, ada huruf dan bukan huruf. Gitu. Nah, kalau nggak salah yang mahasiswa Bu Erna ada ya mengenali ini huruf Ada atau nggak ya? bukan gitu ya. Oh iya, Kemudian ada. ada lagi yang ini tulisannya apa, informasinya apa, yang pemilik sertifikat ini siapa, dalam kegiatan apa, tanggal pelaksanaannya apa. Nah, itu masih banyak yang harus dikerjakan sebenarnya. Kalau Anda cukup cukup punya kemampuan, punya interest, punya kemampuan di mengolah citra. Karena itu citra tuh noise-nya lumayan banyak gitu ya, apalagi sertifikat. Kemarin akurasinya masih kecil gitu, jadi kita masih coba metode ini, masih kurang. Nah, akhirnya sekarang ini yang SIM, tapi hasilnya ini mahasiswanya nggak kurang bisa gitu, jadinya ya gitu deh, yang Derin itu SIM. Itu sebetulnya banyak yang masih, kalau tertarik itu masih, tapi ya gitu, algoritma gitu ya, kalau di kata itu algoritma itu matematika sedikit gitu, itu pastilah diperlukan gitu ya. Kalau Anda tertarik gitu ya, itu peluang untuk pengerjaannya masih banyak. Nah, yang ditanyakan Abdurrahman itu sebenarnya metode apa ya kira-kira yang bisa saya pakai selanjutnya? Metode apa ya? Kemarin itu yang dari Bu Erna itu apa ya? Text flow. MSER bukan? Iya, Oh, MSER. MSER itu untuk segmennya, untuk segmentasinya. Iya. Jadi sebenarnya kalau OCR itu dia karakteristiknya mengenalinya per ini siapa namanya? Abdurrahman. Jadi yang dilakukan itu adalah mengenalinya itu per karakter Abdurrahman. Tapi ternyata kalau kita mengenali teks dari citra itu, kita nggak cuma bisa mengenali per karakter, tapi bisa saja kalau tulisannya terlalu kecil itu dia kedeteksinya lebih dari satu huruf. Iya. Itu masalah. Jadi di OCR-nya kalau misalnya kita nggak fokus ke ekstraksi, kita fokus di deteksi, itu berarti kita nyelesain masalah itu. Tapi kalau misalnya kita pakai untuk kebutuhan ekstraksi seperti yang disampaikan Bu Nelly, mungkin Anda explore dulu misalnya OCR yang pakai Tesseract, udah tools gitu. Lalu nanti Anda fokusnya di proses ekstraksinya. Itu mungkin saja dilakukan. Kalau untuk metodenya sendiri, sebetulnya saya tidak menyebutkan secara spesifik metode apa yang harus saya pakai, apakah harus baru, tapi kalau saya nge-highlight-nya dari apa sih permasalahan yang bisa saya angkat untuk saya selesaikan gitu. Misalkan kayak tadi, kalau teks itu kalau pakai sertifikat itu tulisannya udah pasti hitam kan, gitu. Berarti kan saya bisa segmennya berdasarkan warna gitu. Lalu nanti untuk ngebedain yang mana teks mana bukan, berarti saya memilahnya berdasarkan bentuknya, gitu. Strukturnya dari bentuknya gitu. Nanti baru lihat metode ciri fitur apa ya yang bisa saya pakai. Gitu. Nanti fitur metode itu yang muncul pada saat di judul. Mungkin begitu. Gimana Abdurrahman? Jadi kalau kata Bu Etna dan Bu Nelly sebenarnya lebih kalau untuk OCR lebih fokusnya bisa ke preposisinya kali ya. Tadi kan ada MSER,
Terus kemudian segmentasi, tadi kalau ada tulisan kecil-kecil dianggapnya jadinya berdempet juga ya Bu ya, jadi susah kepisah. Gitu. Kalau untuk Metode bisa macam-macam sih, nggak metode harus yang baru gitu. Misalkan tetap misalnya pakai SVM karena SVM itu ini, tapi fiturnya jangan hanya HOG, atau saya pakai fitur apa ya untuk bisa mengenali ini teks atau bukan. Itu juga oke. Jadi kalau metode sebenarnya nggak harus yang baru, tapi ada perbedaan di dalam preprocessing, tadi proses segmentasi, Objek yang deteksi diamati. objeknya. Karena kan pasti dianalisis kan Bu, harus Ya. harus Anda temukan dulu kira-kira berarti kalau kayak gini, berarti yang saya butuhkan praprosesnya ini. Mungkin gitu sih. Gimana Abdurrahman? Sudah jelas? Mungkin nggak jelas gitu ya. Akan lebih jelas Oh, udah. kalau Anda Terima cari kasih gitu. katanya. Nanti kita diskusikan sama-sama gitu. Biasanya suka Anda nih ngomong, mau Man. ke arah OCR misalnya tuh. Nanti Anda cari paper-paper OCR yang terbaru. Mana nih yang kira-kira bisa saya pakai gitu ya. Kombinasi algoritma aja yang kita masih anggap itu sebagai baru lah gitu. Asal jangan sama persis gitu ya. Iya. Biasanya seperti itu sih, minimal ya untuk S1 nggak apa-apa gitu. Atau dari kasus, nggak salah. Itu tinggal ya itu. Anda, nah ini saya bisa pelajari nih, saya tertarik ke citra, saya bisa pelajari, sumbernya ada, referensinya ada, nah itu kita diskusi lagi. Enaknya gitu ya, karena banyak banget gitu ya. Mau algoritma klasifikasinya, mau metode ekstraksinya, itu banyak banget. Tinggal Anda cari mana yang kira-kira saya bisa kerjakan. Ya. Oke. Sudah jam 11. Yang lain gimana? Ada yang mau tanyakan lagi nggak, Dek? Isi kelamaan juga, Bu. 2 jam. Iya. Iya, 2 jam. Ternyata lama juga ya kita. Pak Irfan, Yap. apakah tadi Bu Nelly sempat mensoundingkan apakah kita mau mengaktifkan lagi Facebook-nya, Pak? Mungkin nanti kalau ada Facebook. pertanyaan-pertanyaan. Oh ya. Sebenarnya kan nanti kalau yang Anda interest ini dengan bahasan topik-topik tadi itu kan akan ambil kuliah di PSTA ya. Nah, itu sebenarnya akan lebih diasah lagi nanti di sana. Anda bisa bertanya lagi nanti dengan dosennya masing-masing terkait dengan topik-topik yang nanti akan Anda usulkan. Ya kalau sekarang mungkin belum pada mau cerita atau belum nanya atau mungkin sudah tergambar, nanti sebenarnya kan akan Anda bahas lagi di PSTA tuh. Jadi nanti bisa memperdalam, mendalami lagi kira-kira topik ini tuh harus gimana, atau saya sudah punya ide ini, nanti selanjutnya saya harus ngapain. Itu nanti akan dibantu dibimbing oleh dosen pembimbing di PSTA. Kira-kira itu sih, Bu. Nah, untuk kalau misalkan Anda mau masuk ke grupnya Facebook, kita juga ada, di slide tadi masih ada ya kalau nggak salah. Sebentar di bagian belakang. Bagian paling belakang mana nih? Sini nih. Kita nyalakan dulu. Terus screen 2. Ini tayang. Sudah kelihatan tayangannya? Sudah, Pak. Jadi kita ada di grup Facebook itu kakak Computer Science. Yang ini gambarnya nanti kakak CS, strip, diskusi dosen dan mahasiswa. Ini ada di Facebook. Cuman untuk yang ini, Bu, saya agak lupa ya. Udah dihapus ya, Pak? Karena banyak yang... Oh iya, udah dihapus kayaknya ya. Telegram masih, Pak? Enggak, kalau yang KKE ini kayaknya pada dihapus ya, Bu ya? Yang PSTA kakak, yang WA mah udah dihapus karena banyak spam iklan, ya. Spam iklan. Jadi yang bawah itu kita ganti ya. Tapi nanti mungkin kalau sudah ada join di kuliahnya, mungkin nanti kita bisa buat grup lagi lah. Kira-kira itu sih. Oke.
Mungkin demikian bukan ya? Ya, Kalau tidak ada pertanyaan kalau lagi tidak mungkin ada dari pertanyaan mahasiswa. lagi, mungkin kita tutup dengan doa ya Pak Irwan. Semoga nanti Kemana Pak Irwan nih? kedepannya lebih lancar lagi dengan bekal yang sudah kami berikan. Mangga Pak Irwan, waktu dan tempat Oke, saya siap. Bentar. Bentar ya. Soalnya di sini lagi hujannya lagi deras gitu. Jadi saya sedikit menyesuaikan. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung acara ya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Untuk menyempurnakan kegiatan kita, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi nimahu wa yukafi matidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalal wajhikal karimi wa adimi sultanik. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasihilah kami, kasihilah kedua orang tua kami, kasihilah guru-guru dan dosen-dosen kami. Semoga berikanlah kasih sayang kepada mereka sebagaimana mereka mengasihi kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, mudahkanlah rezeki kami, perlancarlah kuliah, pendidikan, penelitian kami. Semoga kami dapat melaksanakannya dengan baik dan memberikan hasil yang bermanfaat untuk negara ini. Ya Allah yang Maha Penyayang, angkatlah wabah penyakit yang menggerogoti negeri ini. Angkatlah wabah dan penyakit yang menggerogoti hati ini dan tubuh ini. Semoga kesehatan selalu diberikan kepada kami, kedua orang tua kami, guru kami, dosen kami, dan semua kaum muslimin dan kaum muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzatil amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke, mungkin dari saya segitu, saya kembalikan lagi ke Bu Kania. Terima kasih Pak Irwan. Sekian. Buat dokumentasi Bu, buat dokumentasi di capture dulu. Oh iya betul. Bentar ya. Yang lain boleh nampilin kameranya ya. Kameranya dinyalakan dulu yuk. Yuk, ya ini mah yang ada cuma berapa orang. Tetap semangat ya. Namanya juga proses belajar, jadi Anda jangan khawatir dengan ini judul gimana, nanti juga akan dibantu dibimbing sama teman-teman atau dosen pembimbing PSTA. Yang pasti Anda harus punya motivasi yang kuat, terus kemudian fokus apa yang nanti akan dikerjakan. Gitu aja sih. Udah ini segini aja. Bentar, Bu. Oh iya mana, coba udah lama nggak ketemu. Yolanda, Endah, Dikri, Raffi, Janjabil masih Janjabil? Yolanda, mana Yolanda? Anak Tima. Abil, masih Abil mana? Loh, ini Ginar ada 3 orang. Dia pakai akun yang mana nih? Yang belakang itu ada orang kan ya? Oh, ini barengan Ginar sama siapa nih? Oh, tapi ikut dua-duanya ya? Di mana itu? Kayaknya di kafe ya? Mantap. Enggak lah. Udah ya, segini aja ya. Saya mulai ya. Ayo. Siap ya. 1, 2, 3. Nanti dulu. Ada satu lagi. Angkat jempol dong, Bu. Nanti Pak, ada yang situ. Oh, ada lagi. Ya. Angger. 1, 2. Sip. Mau 2 kali ini teh?
Enggak, Udah. cukup lah. Atau mau kasih jempol? Oh, jempol. Jempol Unikom. Jempol Niko. Yuk, jempolnya mana? Oh, ada. Oke, ya. 1, Yang terbaru nih. 2, 3. Sip. Buka dulu. 1 lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, Terima kasih yang sudah gabung ya. Tinggal ya mudah-mudahan ada yang cukup jelas keterangannya gitu ya. Ya. Kemudian Anda juga termotivasi atau tertarik Mm-mm. bertanya lebih lanjut ya untuk dapat topik yang pas gitu ya untuk skripsi semester depan. Ya, kita bahasnya di PSTA tapi gitu ya. Ya. Semangat, semangat, semangat. Ya. ya. Pasti beres, pasti selesai 1 semester ya Bu ya. Kalau Akan selesai mau pada waktunya kalau skripsi itu. Akan selesai pada waktunya. Ya waktunya itu ya, ada yang 1 semester dan yang 2 semester. Tapi kan kondisinya Tergantung sekarang kalian sebenarnya. kita udah ini Bu, proposalnya kan berarti sekarang disiapin. Iya. Iya. Insya Allah Iya. 1 Harusnya tahun bab 1 bab sebenarnya. 2 tuh beres gitu ya. Iya, Ya, harusnya harapannya bab begitu. 1 2 Idealnya ya. udah clear. Masa galaunya jangan kelamaan ya. Iya, mudah-mudahan udah nggak terlalu galau kalau sekarang ya. Sudah ada sedikit gambaran lah gitu. Tinggal Oh, nanti gitu. explore, baca-baca dulu. Kemudian Tadi baru tanya. udah dikasih linknya, Pak. Yang mana? Yang tadi Excel-nya itu. Oh, belum ya? Nanti kita share-nya di mana ya? Paling di kakak yang tadi ya, Computer Science. Kalau Anda bergabung mungkin nanti bisa dapatlah di sana. Ya. Ada peta di sana kok. Silakan gabung di kakak Science, Computer Facebook, Science, diskusi dosen dan mahasiswa itu ada. Nanti saya uploadkan juga. Kalau pengen tahu judul-judul ya. Gitu. Ya, paling itu aja. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih sekalian. Terima kasih, sehat semuanya ya. Sehat selalu tetap. Ajarannya ditutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jan Jabil? Salam. Ada Jan Jabil nggak? Terima kasih Jabil, banyak Ibu. Pak. Terima kasih Sami-sami. Pak, Bu. Ya. Saya izin live juga ya.